Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Pagi para penonton setia channel YouTube Sri Wijaya Pos, Sri TV dan juga Tribun Sumsel, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini, hari Jumat tanggal berapa nih saya lupa. Tanggal 18 September. Tanggal 18 September 2020. Anak siapa itu? Kembali lagi kita di segmen Sumsel Virtual Fest 2020, tentunya persembahan Sri Wijaya Pos Dan Tribun Sumsel. Nah, jadi setiap hari Jumat di segmen Sumsel Virtual Fest ini, saya lupa, kita tahan dulu. Kenalin dulu aku. Jadi hari ini kita punya MC baru, MC magang ya. Astagfirullahaladzim. Boleh dikenalin dulu siapa? Anda? Ya, halo. Artis kan, masuk TV. Ya, dengan saya Safira hari ini Kak Sadam. Seneng gak Kak Sadam ditemenin Safira langsung? Kalau pacar jangan kau lah lain kali. Oke, jadi Safira ini bakal nemenin kita selama kurang lebih 2 hari ke depan untuk membahas satu jam ke depan untuk membahas jelajah asal usul. Jadi buat yang belum tahu, di segmen jelajah asal usul ini kita akan membahas berbagai macam hal yang berhubungan dengan kebudayaan, pariwisata dan hal-hal menarik Apapun lah lainnya. pokoknya Kak, yang penting orang-orang tahu. Oh, orang-orang tahu. Asal usul kan banyak kan, kita tuh kadang nggak tahu asal usul apa gitu kan. Hari ini temanya apa Kak Sadam? Ya Allah. Jadi tema kita hari itu menarik, Ibu, karena berkaitan dengan salah satu kebudayaan yang erat sekali dengan masyarakat Palembang. Ya, Tapi Kak khususnya. Sadam belum pernah melakukan ini. Jadi langsung aja ya, tema hari ini yaitu ketan kunyit panggang ayam. Mungkin untuk orang-orang yang udah menikah, orang-orang Palembang udah menikah, tahu ini tuh biasanya dipakai waktu cacap-cacapan. Cacap-cacapan itu apa ya? Makan pengantin disuapin dengan sesepuh, biasanya orang tua, keluarga yang dituakan lah pokoknya. Benar. Nah, hari ini kita akan membahas soal ketan kunyit panggang ayam asal usulnya. Asal usul, terus filosofinya, terus kenapa harus pakai kunyit, kenapa ada jahe, Kenapa harus pakai ayam nggak pakai lele? Lebih murah kan? Iya kan? Lebih murah loh. Murah kan? Dibanding ayam kan? Apa maknanya, apa lambangnya ketan? Siapa tahu ketan, mungkin karena ketan kan lengket, jadi hubungannya lengket. Oke. Kan? Jadi terima kasih Ibu Safira sudah menjelaskan kenapa dia bisa lancar, karena dia sudah menikah. Oke, bersama kita di studio tersambung melalui Zoom meeting ada 2 narasumber yang sangat keren sekali, Ibu Safira hari ini. Pertama, kita mau sapa dulu narasumber kita, yaitu yang terhormat ada Umi Dr. Haja Izazen Syukri MPD selaku pengamat budaya dan juga dosen di FKIP Unsri. Assalamualaikum Umi. Umi, assalamualaikum. Assalamualaikum Umi. Nurut ke kamera dulu, boleh? Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Umi ya hari ini? Umi, Halo. sehat? Ya, kedengaran suara kita di sana Halo, Umi? sehat, alhamdulillah. Oh, agak delay ya, udah apa-apa. Oke. Dengeran. Kedengeran ya, kedengeran, aman. Oke. Next, narasumber kita ada Ada chef terkenal dari hotel terkenal. hotel terbesar di Indonesia, jaringan hotel Amin. Santika. Kita punya eksekutif chef Hotel Santika yang radial, yang terhormat Chef Budi Irawan. Assalamualaikum Chef Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Chef Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lah siapa pakai baju koko habisnya sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat habis ini. Jadi Chef Budi ini juri kita kemarin nih Bu, waktu lomba masak virtual. Oh, Kenyang-kenyang beliau makan pindang di kantor kemarin. nyicip ya, juri kan? Juri. Oke, Umi Iza dan juga Chef Budi. Jadi topik kita menarik sekali pada hari ini dan memang dekat sekali dengan warga Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, yaitu cacap-cacapan. Tapi kita bukan bahas cacapnya, Bu. Oh, agak sensitif. Ya, Maaf, agak Umi. sensitif. Aku dibujang masih. Jangan sebut terus. Jadi kita ke Umi Iza dulu ya. Nah, mungkin Umi Iza sebelum kita mulai, Ibu, buat yang mau tanya, mau Boleh komen, komen di bawah ya. Bawah. Karena kita siaran langsung di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Iya, Facebook juga. Benar sekali. Nah,
Umi Iza, terkait dengan topik kita hari ini yaitu nasi ketan kunyit ayam panggang yang emang biasa disajikan setiap kali adanya tradisi cacap-cacapan dalam pernikahan. Nah, mungkin Umi Iza bisa sedikit memberikan gambaran atau mungkin preview. Sebenarnya awal mula ditunjuknya si hidangan ini sebagai bagian dari cacap-cacapan itu seperti apa, Umi Iza? Dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Safira dan Mas Sadam, mantan Presiden Mesir ya. Apa kabar ya? Dan Mas Budi ketemu lagi ya, Mas Budi. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Pak Safira, Mas Sadam, dan mungkin semua yang menyaksikan acara ini bisa ditangkap ya suaranya. Siap. Sangat jelas sekali, Umi. Ya, alhamdulillah. Bahasan kita sekarang adalah mengenai ketan kunyitnya yang lebih utama ya. Jadi ketan kunyit, padahal yang benar itu ketan kunyit. Karena bahan bakunya memang ketan, bukan beras putih, tapi beras ketan ya. Saya salah sebut, mohon maaf. Ya, beras ketan. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan nasi kunyit, tapi ketan kunyit. Untuk apa kegiatan ketan kunyit ini disajikan? Ada 4, Mas Sadam dan Mbak Safira. Jadi ada 4 kegiatan di dalam masyarakat Palembang untuk menyajikan hidangan istimewa ini. Yang pertama tadi yang sudah disebut, acara munggah namanya, ara-araan pengantin ya. Acara munggah itu sajiannya adalah ketan kunyit panggang ayam. Yang kedua adalah acara nuju bulan atau nimbang bunting. Nah, itu juga acaranya membawa menu spesial ketan kunyit, tapi toppingnya beda. Kalau topping yang pertama tadi pakai panggang ayam, untuk nimbang bunting spesial dia pakai iwak delep atau ikan gabus, udang goreng, ya, terus nanas yang dipotong-potong panjang, timun yang dipotong panjang, dan diberi jalinan kucai. Dia beda sendiri. Kemudian ritual atau prosesi yang ketiga yang ada acara ketan kunyitnya, ada menu ketan kunyitnya, itu adalah hataman. Jadi si anak yang hatam ini bukan cuma bawa nasi gemuk untuk sedekah kepada teman-temannya, tetapi juga bawa ketan kunyit panggang ayam disedekahkan, diberikan kepada gurunya. Plus sewet baju ya, bahasanya tuh ya, sewet baju yang diberikan kepada guru ngajinya. Kemudian yang keempat adalah acaranya tepung tawar, Mas. Jadi budaya masa lalu yang mestinya tidak boleh ditinggalkan adalah upacara tepung tawar. Nah, ini memang wajib ya, menu ketan kunyit ini wajib dibawa untuk mendamaikan. Jadi upacara tepung tawar ini adalah upacara perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Nanti dari pengadilan, dalam tanda petik ya, tua-tua kampung di situ mengadili, ternyata ada pihak yang salah yang memulai duluan, maka pihak yang salah itulah membawa ketan kunyit kepada lawannya tadi sehingga terjadilah perdamaian. Seperti itu. Jadi awalnya ada 4 prosesi dulu ketan kunyit ini dibawa gitu. Oke. Jadi 4 prosesi yang sama-sama sakral, Ibu ya. Nah, jadi menarik sekali karena mengingat keempat prosesi ini terkecuali yang terakhir tadi saya cukup jarang mendengarnya, Ibu ya. Sama. Tepung tawar, saya kira tepung roti tadi, Ibu. Bukan, tepung tawar. Tepung tawar, oke. Biasanya kan ketan kunyit itu identik cuma cacap-cacapan yang selama kita ini tahunya cuma tahu tahunya kan. cacap-cacapan. Ternyata katam Quran pun pakai itu ya Bu. Terus tadi apa tawar. Tepung tawar, terus juga apa namanya? Kalau begoco, bebala, apalagi sampai melukai ya, berdarah awannya tadi, maka penuturnya itu adalah ketan kunyit panggang ayam. Dari situ sudah tidak dendam lagi, tidak katik marah-marah. Tapi sekarang itu mungkin yang paling jarang ditemuin ya Bu. Tapi kalau di kami masih memang ngomong Palembang, memang
Kalau masih asli wong Palembang ya, Bu. Bayangkan ya Bu ya, habis belago, Iya, habis belagu Sampai- disuruh dikasih makanan ya, Bu. dikasih makanan. Dikasih makanan ya. Kenyang, makan ayam panggang. ya. Oke, nah bicara soal apa namanya ketan kunyit, Umi Iza. Dari beberapa literatur yang saya baca gitu, yang memang tidak bisa dilepaskan itu adalah ketan kunyitnya, Ibu. Ketan kunyit. Nah, masalah topping kan tadi Tadi beda-beda. beda, ada ikan delek. Ikan Tadi gabus, bisa kan? ikan gabus, terus udang gitu kan. Nah, Umi Iza, kenapa di kuliner ini tuh dia harus pakai ketan sama kunyit? Adakah filosofi yang terkandung di makanan ini selain enak, Ibu ya, pastinya? Maknanya, Bu, kenapa harus ketan gitu loh, Bu? Ah. Enggak enggak Nggak pada nasi. beras merah. Atau ya beras merah kan untuk berat badan turun bagus. Kenapa harus Oh, iya. ketan? Oke. Eh, ya, Mhm. ya, Mbak. Saya punya slide-nya sebenarnya, tapi saya cerita saja bahwa ramuan bahan baku ketan kunyit panggang ayam untuk ketiga acara tadi atau ramuan ketan kunyit untuk acara 7 bulan itu sama-sama ketan, tidak sama sekali tidak dicampur dengan beras putih biasa. Nanti proses pembuatannya Mas Budi itu yang lebih mahir ya. Oh, Jadi siap. memang dipilih ketan yang terbaik, beras ketan yang terbaik, tapi ketan putih ya. Kemudian pakai rimpang kunyit, santan kelapa, serai, daun salam, dan sedikit garam dapur. Jadi orang zaman dahulu sudah tahu mana makanan yang memang bergizi, yang cocok disajikan untuk pengantin, untuk ibu hamil yang 7 bulan hamilnya disertai anak calon bayi yang ada di dalam kandungannya itu supaya sehat. Kemudian untuk acara perdamaian, kemudian untuk acara ngaji. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan sehat. Jadi yang zaman dahulu, walaupun bukan ahli gizi, mereka sudah tahu kualitas masing-masing bahan baku yang mereka pilih. Jadi tidak sembarangan. Untuk filosofinya kita tahu ya seperti keluarga mempelai berkat hubungan yang Sepertinya ada sedikit gangguan. Putus-putus. Ya. nah, Umi Iza, mohon Supaya- maaf Umi Iza, mungkin bisa diulang Umi Iza karena tadi sinyalnya sempat putus tadi di kita. Masih putus gini, Pak. Putus-putus. Halo, Assalamualaikum Umi Iza. Umi, Ya, memang halo Umi. masih bisa Kedengaran Umi? Ya. Kedengaran, Tadi itu ada kucing sinyalnya lewat. kita ya. ada yang lewat tadi Umi. Umi mungkin bisa diulang Umi untuk masalah filosofinya Filosofi tadi. ketannya tadi Umi. Itu untuk merekat. Putus lagi Umi. Putus lagi sinyalku. Oke. Halo Umi. Pertemuan Putus. Oke. Jadi kalau yang bisa saya tarik ini di sini dari beberapa data yang saya baca juga Ibu Safira. Jadi kuning itu lambang keagungan. Oh, makanya pakai kunyit tapi ya. Nah, makanya kalau mau pakai emas banyak-banyak tuh terasa agung kan itu. Oh, sekarang dipaling. Benar. Terus ketan bersifat lengket. Lengket tadi itu, kan kita lengket, jadi hubungan suami istri bisa lengket. suami istri bisa lengket, hubungan Kalau tadi baikan musuhan berantem jadi bisa luluh, bisa temenan lagi. benar. Terus juga rasa gurih karena santan. Nah, santan sangat menyenangkan dan enak. Ibaratnya filosofinya itu mungkin berkaitan dengan rumah tangganya, mungkin adem ayem. ayam gitu kan. Terus juga kalau ayam itu seperti pepatah ayam kehilangan induk. Induk ayam itu mengayomi, menyayangi, dan ayam adalah cikal bakal kehidupan yang akan memberikan keturunan. Wah, diharapkan Mungkin jadi saling apa ya Kak? Jadi sampai 7 turunan juga tetap berperilaku baik gitu-gitu kali ya. Benar sekali. Nah, oke. Sambil kita menunggu Umi Iza, kita beralih sebentar ke Chef Budi. Chef Budi. Halo Chef Budi. Halo. Menarik ini Chef Budi. Kita membahas kuliner yang terbilang
Kalau kita Unik. sebutnya nih kuliner unik tapi mewah, Ibu. Unik tapi mewah dan tidak jarang makan, bukan makanan setiap hari kan. Iya. Ini harus ada acara dulu kan. Nah, Harus kawin dulu baru makan. Kak Sadam nikah mungkin kita bisa makan itu nanti kan. Nah, Chef Budi terkait hidangan ini sendiri, kalau Chef Budi dari sisi seorang chef, Chef. sebenarnya kandungan gizi serta cara memasaknya sendiri itu mostly seperti apa sih Chef kalau di Indonesia sendiri? Karena tadi Chef Budi sempat sebelum Kan ini siaran juga, tadi, ini makanan ada lambangnya juga Kak. Harus kuning, harus pakai ketan, nggak boleh pakai yang lain. Terus juga ayam, kalau ikan maknanya beda gitu kan. Nah, jadi mungkin ada takaran khusus juga nggak Chef untuk masak makanan ini? ya, Benar. Benar yang disampaikan dengan Ibu Iza tadi, memang kita awali dulu ya. Kultur di Indonesia ini kuning itu melambangkan emas, kesucian. Jadi apapun yang ditampilkan makanan itu berwarna kuning melambangkan emas. Emas itu kan melambangkan kejayaan, kejayaan untuk sekarang dan akan masa akan datang. Untuk dari segi makanan sendiri, kalau memang kita ingin hasilnya dengan warna kuning cerah, itu memang ada teknik-teknik sendiri. Terutama yang pertama kita pilih bahan-bahan itu sendiri. Dari kunyitnya, terus kunyitnya kita harus kupas dulu, jangan sampai ada kulit-kulitnya, kulit-kulit arinya itu sampai benar-benar bersih, baru di blender halus, ditumis dengan api yang pelan, baru di blender atau digiling dengan pirian itu, dengan lemper kalau orang Jawa bilang gitu. Memang untuk menghasilkan warna kuning itu dari segi kulineri memang ada teknik-tekniknya sendiri. Selain warnanya kuning, kita juga harus mendapatkan cita rasa yang enak dari kunyit itu sendiri. Karena kunyit itu kalau kita nggak biasa mengolah, rasanya agak langur ya, kunyit itu, tajam langur itu, dan baunya menyengat. benar kali. Oke. Jadi memang masak ini juga ada tekniknya, Chef, sebenarnya ya, dan nggak asal. Nggak asal, karena kan ini juga untuk acara-acara selalu. Ya. Kalau dari ketannya harus direndam dulu. Karena ketan itu nggak bisa langsung dimasak. Kalau langsung dimasak biasanya prosesnya akan lama masak. Jadi harus direndam dulu kurang lebih 1 jam 2 jam ya, baru diaron. Nggak bisa kalau ketan itu dimasak langsung mateng, nggak enak. Tapi harus diaron dulu. Diaron, dijadiin, baru dikukus. Nah, makanya hasilnya akan jadi cerah kuning. Tapi kalau boleh tahu Chef Budi, Chef Budi pernah nggak dapat orderan? Iya mungkin Sama ke pertanyaannya. kok sama sih? Chef Budi pernah nggak dapat orderan untuk bikin ketan kuning ini? Chef Atau Budi? mungkin di Sate Karadial pernah bikin? Ya, acara Memang apa? sudah tradisi ya. Kuning itu memang tradisinya untuk adat Nusantara. Baik itu Melayu, Jawa, daerah tengah, itu memang identik dengan kuning. Tapi kalau daerah timur, jarang kita temukan syukuran dengan menggunakan ciri khas kuning. Tapi daerah tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat masih. Terus Jawa, Melayu itu masih. Karena memang ini adat dan hampir setiap prosesi apapun menyajikan yang warna kuning. Contohnya tumpeng kuning. Iya. Cacap-cacapan kuning. Syukuran anak kuning. Anak ulang tahun pakai kuning. Nah, Iya, nasi kuning jadi biasanya. kita baik di hotel maupun catering, di mana pasti akan selalu mendapatkan orderan yang namanya kuning. Entah itu dibuat nasi tumpeng, apa dibuat nasi kuning, atau bikin ketan kuningnya untuk cacap-cacapan. Kalau orang-orang kaya kan nggak mungkin mau bikin sendiri di rumah, pasti order di restoran atau di hotel untuk cacap-cacapannya gitu. Oke, Chef Budi kalau boleh tahu untuk ketan kunyit ayam panggang ayam atau ayam panggang Ayam sama ya panggang. mungkin ya. Nah, kalau untuk proses masaknya sendiri, Chef, biasanya ketan dulu yang dimasak atau ayamnya dulu biasanya? Ketan. Kalau kita kerja harus dua-duanya langsung bareng bisa dimasak. Bisa bareng. Ya, dapur Kompornya kan nggak satu, kompornya banyak. Nah, jadi yang satunya bikin nasi, satunya bikin ayam. Nah, kalau misalkan ayam, Chef, ada nggak yang pernah gimana ya toppingnya tuh ayam? Tadi kan kata Umi Iza bisa diganti dengan ikan. Ada nggak yang mesen sama Chef tapi bukan ayam atau pasti ayam? Bebek maksud gue. Kalau Udang. sudah paket, kalau ini paket ya, contohnya
Ya, paket ayam ya pasti ya. Mas Adam mau beli, saya pesan nasi tumpeng. Pasti kalau nasi tumpeng nggak usah disebutin lauknya apa-apa, nggak perlu Udah sebutin. Pasti tahu. sudah ada komposisinya kayak gitu. Terus Mas Adam, saya besok bulan depan saya mau nikahan. Nikah. Tolong Amin. saya buatin kacap-kacapan, nasi cap-cap-cacapan. Sudah kita buatin, sudah lengkap gitu lauknya. Jadi nggak perlu lagi dikasih tahu, oh saya mesennya ini nggak. Jadi intinya dengan ritual cacap-cacapan kita sudah tahu komposisinya apa, tumpeng apa komposisinya apa gitu, kayak bubur merah komposisinya apa gitu. Paling nggak kita harus sebagai kulineri di Indonesia ini harus paham juga tradisi-tradisi daerah, karena kalau kita nggak paham dengan tradisi daerah, karena kita pengen mengangkat kulineri ini jangan makanan-makanan Eropa, makanan-makanan Chinese, tapi makanan Nusantara ini banyak sekali. Kalau dihitung setiap daerah, setiap kabupaten, setiap kecamatan pun ada ciri khas makanan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita kumpulkan dari kulineri kue, dari snack-snackan, dari makanan-makanan kuah, soto dan lain-lain, banyak. Indonesia ini sangat-sangat kaya hasanah makanan daerahnya. Makanya beberapa bulan yang lalu chef terkenal di dunia datang ke Indonesia hanya untuk belajar masak rendang. Oh, Gordon Ramsay. Di Lombok, masakan di Bali. Bayangkan lah, chef sekelas Gordon Ramsay, benar. jauh-jauh masak rendang. Tahan hujan-hujanan Gordon Ramsay gitu. Oke. Dia punya restoran termewah di Bruges Hotel di di Menara Bruges yang ada di itu mewah sekali. Orang masuk sana bayarnya mungkin jual emas kilo mungkin. Oke, saya Budi, Umi Iza, satu pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut. Saya penasaran ini, kalau untuk biasanya kan kalau ketan kunyit sama panggang ayam itu kan di pernikahan ya, yang mostly sering saya lihat, cacapan itu platingnya unik, Bu. Penempatan di piringnya itu loh, tidak asal taruh gitu. Nah, ketan, terus ayam satu biasanya, terus di pinggir-pinggirannya kayak ada penghias garnish gitu kan. Nah, penghias. Kalau boleh tahu, Chef Budi, kalau untuk platingan sendiri untuk ketan kunyit panggang ayam ini emang ada aturan tersendiri atau kreasi sendiri gitu, Chef? Kalau seorang kulineri, koki atau tukang masak, dia nggak bisa untuk bikin plating sendiri, karena memang hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dituakan yang bisa tahu ini fungsinya untuk ini gambarannya seperti ini, kuning gambarannya ini, ayam taruh sini karena gambarannya seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang. Seandainya Mas Adam iseng-iseng pengen cacapan, Mbak, saya pengen kreasinya kayak gini, saya sendirilah yang plating, nggak bisa, karena harus nurut dengan orang tua gitu. Oke. Nah, menarik ini. Kita coba lempar ke Umi Iza. Umi Iza masih bersama kami? Iya. Nah, Umi, menarik ini, Umi. Kita bahas masalah platingannya atau tata letak lagi, penempatan si ketan kuning ayam panggang ayam tadi, Umi. Nah, tadi Chef Budi bilang, Umi, ini nggak bisa sembarang. Iya, jadi emang turun-temurun udah kayak gitu. Karena dari atas, dari tradisi ya, Umi. Apa memang artinya tuh ada nggak sih artinya, Umi? Maksudnya ayam harus di tengah, atau misalkan ayamnya harus disuir-suir aja, nggak satu ekor. Itu sebenarnya ada arti khusus nggak, Umi? Iya, masih bisa didengar ya, Mbak? Benar-benar. Iya, Umi. Alhamdulillah. Ya, kalau untuk acara yang 3 macam tadi, yang munggah, ataman turunan, dan tepung tawar, itu memang pakemnya harus ayam kampung yang dipanggang. Tapi sekarang dimodif sama orang, ayamnya boleh ayam negeri, terus ayam goreng. Tapi dulu tidak boleh. Dia harus ayam kampung dan dipanggang. Letaknya juga tidak boleh terlalu pinggir, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, yang mau di tengah-tengah ya, Mbak. Tapi untuk tambahan hiasannya itu tergantung selera dari yang menghias. Mau ditambah tomat, mau ditambah apa gitu, tergantung yang menghias. Kalau untuk acara yang 3 macam tadi. Tapi khusus acara nimbang bunting, maka yang di atas itu platingnya, toppingnya itu tidak boleh ayam, bukan ayam. Tapi ikan gabus, udang, nanas, dan timun ya.
ditambah dengan jalinan kucai. Jadi bukan, saya mau meluruskan Mbak Safira yang mengatakan boleh diganti. Tidak boleh, tidak boleh. Karena punya. Oh boleh ya, kalau nanti ayam boleh diganti ikan, tidak boleh. Jadi orang tua-tua langsung tahu kalau sajian, ya kalau sajian ketan kuningnya itu isinya ikan gabus, udang dan teman-temannya, itu berarti acaranya nimbang bunting menuju bulanan ya. Jadi dari penampilan hiasan itu sudah menunjukkan ritual apa, prosesi apa yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa orang tua di zaman dahulu itu berejum, Mbak. Berejum itu artinya rapi, teratur. Kalau acara ini sajiannya ini, acara yang lain sajiannya yang lain lagi. Dan maknanya juga dia sesuai dengan pakemnya ya. Jadi kalau misalnya untuk nimbang bunting itu kan pakai pakai ikan tadi ya, itu menunjukkan bahwa mereka ingin anaknya dan bayi yang dikandung oleh anaknya itu sehat karena makan ikan gabus yang gizinya tinggi ya. Benar. Seperti itu. Terus makan udang yang gizinya tinggi ya. Terus cuci mulutnya pakai nanas sama timun supaya tidak kolesterolnya tidak naik karena habis makan santan, habis makan udang dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi memang sudah diatur. Sudah ada pakemnya. Sudah dari dulu begitu ya Umi ya. Benar sekali. Dengan gizi yang misalnya. Nah, ya. Tidak bisa. Oke. Jadi kita benar tadi yang diluruskan Umi ya, tidak boleh basing Bu ya. Jangan berarti nggak bisa sembarangan gitu, jangan asal ketan kuning ya Umi. Nggak boleh nasi goreng, nggak boleh ayam. Apalagi ayam geprek. Iya, apalagi ayam geprek nggak boleh. Pedas. Oke. Kita sambil menunggu juga ada pertanyaan mungkin dari teman-teman ya, dari follower setia Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Saya punya satu pertanyaan ini sebelum dari teman kita. Dari teman kita namanya Rizka Pratiwi. Jadi dia nanya ini, kayaknya ini untuk Chef Budi ini. Chef, ada tips enggak untuk membuat ketan kunyit? Kalau untuk acara ulang tahun tadi saya, bukan untuk acara nikah. Aku baru tahu ulang tahun makin. Kalau untuk acara ulang tahun biasanya tumpeng kan ya, tapi mungkin ada untuk ketan, mungkin ada yang pakai ketan. Boleh mungkin Chef Budi? Oke, terima kasih. Ini yang saya senang ya, kalau anak-anak zaman sekarang ulang tahun masih senang dengan acara-acara tradisional Nusantaranya. Jadi mengangkat kulineri Nusantara, jangan yang cake lah, yang toyuk lilin lah. Ini yang saya senang malah. Jadi mengangkat ciri khas kulineri Indonesia. Kalaupun di posting di TikTok atau di mana, oh di Indonesia itu kalau acara ulang tahunnya nasi kuning rupanya. Oh acaranya suap-suapan kayak gitu. Jadi enak. Jadi mengangkat Indonesia ini memang sangat luar biasa untuk makanan-makanan tradisionalnya gitu. Untuk tekniknya sendiri sih hampir sama ya. Mungkin sekarang ini sudah setiap ibu-ibu di rumah pun sudah pinter bikin nasi kuning. Intinya supaya makanan itu enak, nggak langur, nggak terasa getir dengan kunyit itulah yang teknik yang perlu diperhatikan. Kalau saya sendiri, saya punya teknik, saya tumis dulu kunyitnya. Tumis dulu, oke. Ya, jadi ditumis dengan api pelan, dengan minyak, jadi nanti keluar. Jadi terikat warna kuningnya itu bagus. Begitu kalau direbus beda. Kalau direbus itu rasanya masih ada getir-getirnya. Tapi kalau ditumis itu hilang rasa getirnya, pelan. Jadi pemasakannya itu dari luar pelan ke dalam kunyitnya. Jadi terbentuklah kuningnya itu bagus. Oh, masaknya juga baru digiling atau di blender. Blendernya halus. Jadi nanti cerah, warnanya benar-benar cerah. Mau dibikin untuk nasi kuning, dibikin ketan kunyit, warnanya cerah. Dan rasa kunyitnya pun hilang, rasa getir kunyit itu hilang. Segetir kehidupan kita Ibu ya? Oh, enggak. Oke. Jadi makanya itu bisa cocok juga untuk anak-anak mungkin ya Chef. Jadi anak-anak kalau rasa kunyitnya udah tersamarkan, nggak terlalu kan biasa anak-anak sayur nggak mau sayur. Rasanya apa aneh gitu kan. Nah, karena udah Satu disamarkan. lagi tekniknya. Kalau mau blender pisahkan. Jadi jangan kunyit di blender bareng dengan bawang merah atau bawang putih. Jadi colornya itu warnanya hilang. Oh, biar nggak bercampur juga warnanya. Ya benar. Bawang merah, bawang putih ditumis sendiri, di blender sendiri, kunyitnya ditumis sendiri, di blender sendiri. Baru nanti diaron di
berasnya atau di ketannya. Itu Oke. akan menghasilkan warna dan rasa yang enak. Lebih bagus ya, Cik. Mantap. Oke, Rizka mungkin tadi Itu sudah dijawab ya. penjelasan dari Chef Budi, jadi boleh ulang tahun pakai ketan kuning. Iya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan Ini- untuk Umi nih. Ini kayaknya untuk Umi. Untuk Umi. Dan menariknya ini Umi Iza pertanyaannya dari orang yang tidak ada di sini yaitu Ibu Pairat ya. Iya, kakak saya, Pairat. Jadi si Pairat ini nitip pertanyaan Umi. Ini bagus pertanyaan Umi. Dan- Jadi kan kalau tadi aku nanya boleh nggak diganti-ganti Nah. tata letaknya ayam, Rupunya topping-toppingnya boleh, rupunya nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Nah, gimana kalau untuk minumannya Umi? Apakah harus air putih biasa, air putih dingin, air putih panas, atau mungkin teh botol? Teh botol. Ini pertanyaan dari Ira, Pak Irat. Ya, Umi. baik. Silakan Umi. Ya, kalau untuk yang 3 macam tadi, yang munggah, hataman, kemudian yang tepung tawar, itu air minumnya air putih biasa. Tapi kalau munggah itu biasanya kalau keluarga kiai itu air jampian atau air zam-zam. Umumnya seperti itu. Karena acara munggah itu maunya pengantinnya itu sehat lahir dan batin, biasanya dikasih zam-zam. Tapi intinya adalah air putih. Tapi untuk acara nimbang bunting menuju bulanan, air minumnya air secang biasanya. Air secang itu diambil dari secang, warna merah. Dari mana Umi? Dari Bisa apa? Nah, itu diulang? air secang itu diambil dari kulit secang. Secang itu bisa dibeli di pasar. Banyak. Ngomong baik itu, ada kulit secang. Itu Kulit kalau dimasak, mendidih, keluar warna merahnya. Itu Oke. kalau zaman dulu untuk merebus telur abang. Air secang itu untuk merebus telur abang. Oh. Jadi bukan pakai pewarna kulit. Tapi zaman dulu merebus telur abang tuh pakai banyu secang. Sehingga dia tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang tidak baik untuk badan kita kan. Jadi air secang ini biasanya diminum khusus untuk ritual prosesi upacara nimbang bunting. Kalau yang lain banyu putih galuh. Oke. Nah, ini kita ketemu gambarnya ini air secang. Jadi ini kayak sejenis kayu-kayuan ya Umi. Iya, kayu. Kayak kayu manis itu mungkin Direbus. ya, rasanya. Betul, betul. Oke. Boleh saya tambahin itu kalau Bukan, kalau kayu manis keras. Keras, Kayu kalau kayu manis, manis. kok Kalau minta air anjing? secang, Kiri bentuknya panjang. Silakan saya Budi kalau mau nambahin. kulit secang itu enak. Dia kalau di Jakarta zaman kolonial dulu dibuat sebagai bir betok. Jadi zaman kolonial dulu kalau penjamuan itu kan kalau orang-orang Belanda, orang kolonial dia pakai bir asli. Tapi orang-orang kita banyak yang muslim, banyak ulama, jadi mereka tidak mau minum ini, jadi pakainya bir peletok yang dari secang tadi dibuat kayak bir. Dia dikocok dulu pakai ini, jadi bunyinya ketak. Nah, makanya dinamakan bir peletok. Jadi dari zaman kolonial dulu secang ini sudah dipakai oleh ulama-ulama kita untuk penjamuan sebagai pengganti bir yang beralkohol gitu. Tapi bir peletok, mumpung bir peletok ini tidak pakai alkohol ya, saya Budi? Tidak pakai. Jadi dari secang tadi, secang jahe. Jadi wedang jahe tapi ditambahin dengan kulit secang. Jadi warnanya kan kayak bir kuning gitu. Mantap. Oke. Kalau di Jadi sama Jawa aja ya, makanannya tradisional, minumannya pun tradisional juga. Oke, Kak. jadi itu ya. Jadi Ibu Pairat ya, enggak ada yang namanya teh botol Teh itu botol ya. nggak ada ya Ibu Pairat ya, beda ya. kalau di Jawa ini adatnya kalau 7 bulan tingkepan kayak gitu mereka biasanya pakai air dogan. Sudah pasti kalau air dogan itu menunjukkan bahwa itu acara-acara untuk tingkepan atau 7 bulanan. Oke, air dogan murni ya, nggak pakai susu, nggak pakai gula merah. Dogan nggak hijau pakai- yang dipakai. Dogan hijau yang dipakai, bukan dogan merah. Dogan hijau. Ya. Oh, dogan hijau. Harus dogan hijau Oke. juga Kak. Jadi bukan sembarang dogan, bukan sembarang minuman, bukan sembarang ketan, Jangan basing. Oke. jangan sembarang. Teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, saya mau lempar satu pertanyaan unik ini dari keluarga saya. Jadi dia ini sempat nanya, Dam titip pertanyaan, kenapa kalau di nikahan yang sering aku lihat itu rato-rato
hidangan cacap-cacapannya tidak habis. Maksudnya mungkin sedikit, suapin sedikit. Mungkin kan yang itu kan biasa kalau nikahan disuapin oleh orang tua tertua dan nggak banyak secuil gitu loh Kak. Atau mungkin dia ini maksudnya kali setelah selesai cacap-cacapan itu yang ngabisin itu siapa gitu. Atau mungkin orang bebas boleh nggak makan gitu. Mungkin Siapa ini tahu yang belum nikah makan itu besoknya nikah. Amin. Mungkin ini Umi Zan yang lebih ngerti nih. Silakan Umi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau zaman dulu Mas dengan Mbak ada namanya tunggu jero. Tunggu jero itu yang menunggui pengantin, yang ngawal pengantin, yang ngurus pengantin, bukan dari salon, bukan orang tua-tua yang menjagai pengantin. Dari awal dia yang nangas, yang melolor, yang macari. Nah itu tunggu jero. Sampai yang ngejumkan ngurusi ketan kunyit. Jadi ketan kunyit itu kalau untuk acara munggah pihak lanang bawa, pihak betino bawa. Kaget waktu makannya disilang. Punya lanang yang punya betino dicampur, disuapkan dengan lanang betino, Terus yang menyuapi cuman keluarga inti. Itu Mas. Jadi namanya yang menyuapi keluarga inti. Inilah lambang kemesraan, lambang ketahanan pangan, lambang kegotong royongan, lambang perhatian, ketan kunyit waktu munggah. Nah, terus ngapa tidak dihabisi? Itulah hebatnya wong zaman dulu tuh selalu mikir ke uang banyak. Jadi bukan untuk pengantin tapi juga untuk nyecepi yang lain-lain. Kaget ketan kunyit sisa dengan bekas cacapan itu disimpan sama tunggu jeronya, terus dipotong-potong, dibagikan sama keluarga inti. Yang untuk dibagikan untuk keluarga betino, yang untuk betino bagikan. Terus yang banyak cacap-cacapannya itu Mas, itu biasanya dibagikan untuk wong yang jodohnya belum datang-datang. Nah, supaya dia dicacap juga supaya jodohnya cepat datang. Biasanya berebutan wong minta banyak cacapan itu supaya jodohnya cepat datang. Mungkin Mas Adam berebut banyak cacapan ya. Siap. Biar jangan dapat jodoh. Baru tahu loh. Jadi banyak cacap-cacapan tuh diperebutkan untuk mereka yang masih bujang dan gadis. Nanti setelah dari live streaming ini saya cari nikahan ya. Ya, yang mau nikahan bisa undang Ya. saya bisa dapat air cacap-cacapannya. Dibagi ya Umi ya. Dibagi. Jadi untuk keluarga inti. Tapi selesaikan dulu prosesnya. Ya, selesaikan dulu. Biasanya acara baru dibagi. Sesudah acara baru dibuka. Berarti benar-benar makanan ini tuh sakral nih Kak Sadam ya. Benar sekali. Dari cara buatnya harus hati-hati, cara penyampaiannya harus hati-hati, setelahnya pun masih harus hati-hati. Ada lambangnya semua. Nah, saya mau tanya dikit ke Chef Budi nih terkait hidangannya ini. Sebenarnya ketan kunyit panggang ayam ini pakai MSG nggak sih atau nggak perlu pakai bahan tambahan lain gitu? Penasaran Chef. Apakah memang cukup pakai rempah-rempah tradisional Indonesia aja? Karena gitu? awet sampai akhir acara harus kan Iya. Oke, saya jawab dulu ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat khasanah Nusantara itu MSG itu datangnya dari Jepang. Asal mulanya MSG itu dari Jepang. Jadi kalau kita ngomong Indonesia itu makanan Nusantara itu pakai MSG nggak? Awalnya nenek-nenek kita, moyang-moyang kita masak nggak ada namanya MSG. MSG itu awalnya dari Jepang karena Kaisar Jepang itu sangat menikmati dengan kuah sup yang beraroma MSG itu. Gawe-gawe Kaisar itulah ya. Jadi awalnya memang nggak ada, tapi secara perkembangan zaman dengan kolonial, dengan zaman penjajahan, MSG itu datang ke Indonesia segala macam. Akhirnya masakan Indonesia hampir rata-rata di rumah-rumah udah pakai MSG. Kayak Royco, kita maaf ya sebut merek, kayak penyedap-penyedap rasa yang ada di pasaran itu semuanya mengandung MSG. Yang rasa kaldu ayam, rasa kaldu sapi itu ada MSG-nya. MSG ini singkatan monosodium glutamat kalau tidak salah ya? Benar, monosodium glutamat. Yes. Jodoh di sini. Lanjut Chef Budi. Nah, jadi awal-awalnya memang kalau kita ngomong masakan Indonesia itu pakai MSG nggak?
Kalau dari resep nenek moyang kita nggak pakai. Karena awal-awal MSG itu memang bukan buatan Indonesia, bukan buatan kita, memang dari negeri luar. Gitu. Oke, berarti termasuklah untuk ketan kunyit panggang ayam ini ya. Makanya harus buatnya tuh hati-hati supaya nggak basi sampai akhir acara kan ya, Chef ya. Karena kan di akhir acara mau dibagi-bagi juga kan. Kalau nenek kita dulu masak kan pakainya gula merah atau gula putih untuk netralkan rasa asin dari garam. Jadi nggak pakai MSG. Tapi lidah kita ini, lidah Indonesia sudah mulai, karena kita makan di fast food, makan di restoran, rasanya gurih, jadi udah terbiasa dengan MSG. Jadi kalau kita makan rasa garam itu malah aneh. Wah, ini masakannya asin, makanannya asin. Asinan, iya bener-bener Chef. Keasinan. Neman iga makan micin. Tapi kan kalau masak kebanyakan garam cepet nikah. Cepet nikah, mitos dari mau nikah. Oke. Di Eropa pun masakan nggak ada MSG di Eropa, malah dilarang di restoran, di hotel itu dilarang keras pakai MSG. Kalau mereka pakai MSG akan dikenakan denda oleh departemen terkait. Ada dendanya pakai MSG. Di Indonesia malah banyak ya. Di Indonesia malah banyak. Di Indonesia malah banyak. Karena ada izinnya, kalau di Indonesia ada izin, tapi kalau di luar negeri, di Eropa dan Amerika itu tidak ada izin. Harus mengeluarkan izin dulu, minta surat izin untuk pemakaian MSG. Jadi itu hotel restoran atau hotel tertentu. Kalau memang restoran Jepang ya tetap pakai, restoran Chinese tetap pakai. Tapi kalau yang kayak restorannya Gordon Ramsay kayak gitu dia nggak pakai MSG. Oke. Thank you, Chef Budi. Jadi memang pada dasarnya memang nggak pakai MSG gitu ya, nggak ada yang pakai MSG. Karena masaknya juga harus hati-hati. Prosesnya emang ada ritualnya, ada step by stepnya, memang ada apa namanya yang harus di follow. Adek, hati-hati nanti nangis. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya untuk Umi Iza dari YouTube-nya Tribun Sumsel. Salah satu netizen ini bertanya, Umi Iza, ngapo lagi. Kenapa setiap suap-suapan itu saya sering lihat orang tua pengantin pria itu pertama kali menyuapi pengantin perempuan lebih dulu, begitupun sebaliknya. Itu kira-kira maknanya apa ya Ustazah? Terima kasih. Nah, Umi mungkin bisa dibantu jawab, Umi. Dari mulai pengantin wanita baru pengantin laki-laki. Iya. Oke. Ya, Mas dan Mbak, jadi acara itu kan dibagi dua ya. Dulang-dulangan dengan cacap-cacapan. Dulang-dulangan namanya dalam bahasa Palembang, bukan suap-suapan. Nanti kita ditangkap KPK kalau suap-suapan. Oh, beda. Aduh. Dulang-dulangan, oke, siap. Jadi dulang-dulangan ya. Nulangi ya, Umi ya. Itu menyuapi. Ya. Acara dulang-dulangan ini khusus untuk cewek. Ibunya, ibu mertuonyo, nyainya, biciknya, wakceknya. Jadi memang khusus untuk cewek. Menyuapi pihak yang silang. Jadi kalau ibu betino pertama harus nyuapi pengantin lanang dulu. Kalau ibu yang lanang nyuapi menantunya dulu, disilang dia. Untuk merekatkan hubungan bahwa keluarga lanang itu otomatis sudah jadi keluarga betino. Keluarga betino sudah otomatis keluarga lanang. Itu filosofinya untuk merekatkan hubungan. Dan penyilangan ini kan untuk mengenalkan keluarga-keluarga inti masing-masing. Nah, bagian kedua itu cacap-cacapan. Cacapan itu khusus lanang. Bapaknya, bapak mertuanya, yainya, wakceknya, sama mangci, mangca misalnya kan. Nah, keluarga lanang, keluarga betino, tapi yang khusus laki-laki untuk nyacapi. Jadi tidak boleh yang nyuapi itu, yang nulangi itu pihak lanang, tidak boleh, harus betino galo. Agak yang untuk itunya, untuk nyacapinya lanang galo, tertibnya macam itu. Terus yang didulukan, dulangi dulu, baru terakhir ditutup dengan cacapan. Itu kalau tidak kate acara mandi semburan. Jadi memang sudah janjian dulu. Ada mandi semburan enggak kage? Kate, kalau kate berarti acaranya dulang-dulangan dan cacap-cacapan. Tapi kalau ada acara mandi semburan, dak kate acara dulang-dulangan dan cacap-cacapan, tapi ditutup dengan mandi semburan.
Mandi Itu simburan. Mbak, itu kira-kira. Ada tradisi mandi juga baru tahu. Mandi simburan. Baru tahu juga ini. Iya, mandi semburan itu disembur-sembur gitu terakhir acara kan. Tapi galak bebala, kan saling sembur, tersinggung, laju bebala. Maka sekarang sudah jarang acara mandi. Oh, mandi bebala langsung kasih ketan kuning tadi Umi. Bikin lagi. Berasa dari tepung apa tuh? Oke. Tapi Umi ini pertanyaannya sebenarnya agak receh sih, tapi aku pengen nanya sama Umi Iza. Apakah untuk proses dulang-dulangan dan cecap-cecapan ini harus pakai tangan, Umi? Biasanya tapi emang tangan ya, Umi. Iya. Ataukah boleh pakai sendok gitu mungkin? Atau memang wajib pakai tangan gitu? Iya, karena yang sudah Tangan galau rata-rata. tangan semua biasanya. Saya penasaran sering lihat apakah tidak boleh pakai sendok gitu kali ya karena besi mungkin. Karena gitu. mungkin untuk menerima akan dinyatakan Anda diterima di keluarga saya. Mungkin bisa dijelaskan Umi Iza? Iya, pakai tangan lah ya, ada yang pakai kaki. Pasti pakai tangan. Jadi itulah hebatnya yang zaman dulu itu kan menyandingkan antara adat syariat dengan adat. Jadi syariat kita Islam itu makannya memang pakai tangan bukan pakai sendok. Apa yang pakai sendok itu? Tapi ngapa gitu laju melok-melok pakai sendok? Mungkin tangannya lagi korengan, tangannya lagi besulan, tangannya lagi tidak bisa nyentuh makanan, maka dibantu dengan sendok. Oh boleh, boleh. Prosesi acara itu sekaligus juga untuk tetap memakai syariat Islam, pakai tangan gitu. Tak boleh pakai sendok, ngaco-ngaco kamu kalau ngobah pakai sendok. Kecuali memang kondisinya Jadi tadi. walaupun jadi tradisional tapi tetap syariat Islam. Oh, oke, benar sekali. Kalau Ya. dari segi kesehatan sebenarnya banyak manfaatnya makan pakai tangan ini. Iya. Karena di dalam perut kita ini ada bakteri yang tidak mampu mengolah makanan yang kita makan. Jadi di tangan kita ini ada bakteri yang mampu membantu pencernaan makanan yang ada di perut kita. Jadi jangan dikira bakteri yang ada di tangan, bakteri yang ada di mulut kita, terus ada yang di perut kita ini tidak berfungsi. Fungsinya banyak. Fungsinya untuk membantu pencernaan kita. Rasulullah pun sudah bersabda bahwa makan yang terbaik itu dengan menggunakan tangan ini karena membantu pencernaan perut kita, salah satunya itu. Nah, kalau bakteri-bakteri ini sudah nggak bisa bekerja lagi, otomatis perut kita akan bermasalah, bisa tukak lambung atau dan lain-lainnya. Gitu. Tapi mungkin dengan catatan ya, Chef harus tangannya cuci dulu ya. Iya, bersih. Apalagi di pandemi sekarang aja ngeri kan. Kalau asal habis ngapain langsung tangan, ngeri itu. Oke. Iya Mbak, benar. Di dalam prosesi itu memang ada cucian tangan, ada kobokan. Oh iya. Sebelum prosesi kan dipanggil terus minum. Nggak tahu tangan itu kan mungkin sebelum nyuci itu habis megang ngapo gitu ya. Jadi tetap ada, biasanya ada di situ ya Bu, kobokan. Bahasa Indonesia kobokan. Iya, bener sih. Benar kan Bu, kobokan. Iya, pakai kobokan. Kobokan. Ya Iya, Allah. benar. Bener kobokan. Iya, benar. Nah, ini makin menarik dibahas, cuman tidak terasa Ibu, kita ini sudah hampir ada sejam gitu ya. Udah hampir 5 jam setengah kita di sini. Sejam. Menarik sekali pembahasan kita ini tentang ketan kunyit ini. Jadi dari ketan kunyit ini tersimpan banyak sekali filosofi, banyak sekali arti. Benar sekali, Bu. Yang mungkin kan selama ini makanan yang termasuk dekat dengan kita kan. Kalau kondangan kita ngelihat ada itu. Terus kalau tadi 7 bulanan juga kadang kan masih pakai itu ada ya. Nah kadang cuman kenapa sih harus ketan kuning? Nggak tahu kan Kak. Nah sekarang terbuka sudah wawasan kita. Terkuak kalau judul berita tuh. Terkuak. Nah sebelum kita ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman di YouTube, di IG? Masih gadis. Masih gadis. Oke. Nah, saya Chef Budi sama Umi Iza kita waktu jualan yang memisahkan. Tapi sebelum kita menutup diskusi hangat ini pada pagi menjelang siang hari ini, mungkin kita minta closing statement dari Chef Budi sama Umi Iza. Nah, kalau dari Chef Budi sendiri nih, mungkin ada saran atau mungkin komentar terkait khasanah kuliner Nusantara, apalagi kan sekarang mengingat generasi banyak makanan-makanan baru ya Kak, makanan baru yang masuk gitu kan, ke sini yang langsung favorit, langsung melejit, nggak dipungkirin kan, langsung
apa sih? Jadi primadona. Langsung mencuri perhatian. Kan. Sedangkan pada dasarnya juga kita sudah tahu makanan yang kayak gini kan nggak bisa ditinggalin, apalagi artinya tadi bagus banget Bang. Nah, mungkin Chef Budi ada pesan tersendiri mungkin bagi generasi muda zaman sekarang yang masih memandang bahwa makanan tradisional itu kuno, ketinggalan zaman gitu. Nah, mungkin bisa diarahkan Chef Budi gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit closing dari saya. Kita sebagai generasi muda kalau bisa jangan sampai lupakan tradisi Nusantara kita. Karena leluhur kita ini menciptakan sebuah makanan, sebuah adat itu butuh perjuangan. Mereka butuh inovatif, mereka butuh dikembangkan untuk sampai ke generasi yang akan datang. Karena barang siapa yang melupakan sejarah, bangsa yang melupakan sejarah itu akan bangsa yang sangat-sangat merugi nantinya. Dan boleh kita mencintai kulineri negara lain-lain itu boleh, kita boleh, tapi tetap kita harus berpijak ke bumi Nusantara kita ini. Benar sekali. Jadi ibaratnya senang dengan kuliner lain boleh, tapi perlu diingat bahwa Indonesia ini kaya, Ibu. Indonesia ini bukan hanya apa namanya? Kita kan tinggal menjalankan. Tinggal menjalankan karena semuanya kan udah ada, tinggal diteruskan aja. Benar sekali. Gitu. Nah, untuk Umi Izzah mungkin di balik ketan kunyit ayam panggang ada banyak sekali makna yang terkandung gitu kan, mulai dari sejarah, keagamaan gitu kan, filosofi gitu. Nah, mungkin Umi Izzah punya pesan tersendiri nih untuk para generasi muda ya, bisa diambil dari hikmah ketan kunyit ini terutama untuk kehidupan kita nih, filosofi kita sendiri seperti apa nih, karena mengingat Sumatera Selatan sendiri khususnya itu memang punya banyak sekali kebudayaan terutama kuliner yang nggak cuma makanan gitu loh, maknanya punya banyak tersimpan gitu. Mungkin Umi Izzah punya pesan-pesan untuk para teman-teman generasi muda sekarang yang mungkin sudah lupa dengan sejarahnya gitu kan, lupa yang bahwa yang nggak mau tahu gitu, atau mungkin misalnya ibarat kata cuma makanan baik gitu kan. Silakan Umi mungkin. Ya, alhamdulillah ya. Jadi berkat ada acara seperti ini, mudah-mudahan generasi muda kita menonton betapa pentingnya peninggalan sejarah masa lalu yang mensinergikan antara ibadat dengan adat. Jadi ibadat dengan adat sejak zaman dulu itu sudah harmoni hidupnya. Maka kita sebagai generasi muda seharusnya tetap mempertahankan harmoni ini ya. Jadi kita junjung apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita, nenek moyang orang Palembang, bahwa adat dipangku, syariat dijunjung. Itu kata orang Palembang. Adat dipangku, syariat dijunjung. Jadi adat itu dimanapun kita berada, kita tetap pertahankan ciri khas kita. Kita tidak boleh ganti dengan yang lain ya. Bukan berarti kita tidak suka pada adat yang lain, kata Chef Budi tadi. Syariat dijunjung artinya dimanapun kita tetap dengan identitas kita sebagai Muslim. Itulah yang membuat kita punya karakter. Kalau kita memangku adat, kita membesarkan syariat, otomatis orang Palembang itu punya karakter. Seperti itu. Betul sekali. Dan juga kita berharap bahwa generasi muda pada khususnya ya Safira, jangan malu lagi atau sungkan untuk menggelar tradisi-tradisi adat ya. Jadi tetap dipakai. Biasa tuh salah satunya Umi yang biasa udah terjadi yang sering sekali dengar alasannya adalah repot. Iya kan Kak? Repot kan? Repot ribet gitu ya. Enggak usah lah pakai ini, yang kita yang simpel-simpel aja gitu kan biasa kan. Nah, ternyata jangan. Tapi pada dasarnya kita tuh sudah ikut melestarikan. Jadi biar anak, cucu, cici tuh tahu bahwa Indonesia ini budayanya masih bertahan. Dan budaya kita seperti ini gitu kan. Nasi. Ya, baik. Terima kasih Umi Izzah dan juga Chef Budi. Nanti kita terima kasih Umi. Sama-sama. Jangan sungkan ya bergabung di Sumsel Virtual Fest. Nanti tunggu kabar 7 bulanannya Safira ya. Amin, doain Amin. Oke, itu tadi perbincangan kita di Sumsel Virtual Fest dalam topik ketan kunyit. Ketan kunyit, ayam panggang. Panggang ayam. Ya, salah satu kuliner warisan budaya yang masih bertahan sampai sekarang. Dan kita harapkan terus bertahan sampai 2000, 3000, 4000 tahun lagi ya. Semoga anak-anak di bawah kita menikah pakai itu. Amin. Maksudnya jangan ditinggalin jangan ditinggalin tradisi-tradisi itu, walaupun ribet, walaupun apa, tapi maknanya kan dalam sekali gitu. Terima kasih Chef Budi, terima kasih Umi Izzah, terima kasih Safira. Salam untuk keluarga di rumah, di Hotel Santika, semoga sehat terus, jaga kondisi kesehatan ya.
Jangan sungkan main lagi ke Sumsel Virtual Fest. Berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu, berbagi waktu tentunya. Makasih Umi. Kita pamitan dulu ya. Kita pamitan. Terima kasih untuk para penonton sekalian di channel YouTube Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel, penonton di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih. Jadi jangan lupa di-follow ya 3 sosmed kita tadi. Jangan lupa di-subscribe, di-follow, disebarkan biar semua orang tahu bahwa sejarah itu adalah materi yang tetap unik untuk dibahas. Biar semua orang tahu, jangan cuma kita pendam sendiri. Benar sekali. Kita pamitan dulu. Saya Thomas Georgi. Saya Laudia Cynthia Bella. Saya Budi Ketan. Ikut loh saya Budi. Oke, saya Budi lapar yuk. Oke. Saya Mas Adam Musen dan juga Safira. Ada Umi Iza dan juga saya Budi di sana. Terima kasih banyak buat yang semua nonton. Sampai bertemu. Sampai ketemu lagi besok. Besoknya lagi nonton terus pokoknya ya. Sampai bertemu di Jelajah Asal Usul hari Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye.